Kan nama saya Christine Kaskarini Hitarto dengan NIM 235173771 PN 18454 dari kelas F Statistika Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang estimasi dan uji hipotesis. Jadi, apa sih itu estimasi? Jadi menurut Apriliani et al. Pada tahun 2021, estimasi merupakan suatu metode untuk mengetahui perkiraan nilai suatu parameter menggunakan statistik. Parameter yang biasanya ditaksir atau diestimasi berupa nilai rata-rata atau nilai simpangan baku dari data yang ada. Sementara itu, menurut Hidayah et al. Pada tahun 2013, estimasi merupakan suatu bentuk pendugaan, penaksiran, atau usaha untuk menemukan nilai yang tepat dari parameter suatu populasi. Hal ini dikarenakan ukuran dari parameter populasi yang tak terhingga dan terlalu besar untuk diteliti keseluruhannya. Jadi, terkadang menggunakan sampel karena sedikit sulit untuk, menguji pada keseluruhan populasi jika jumlahnya sangat banyak. Estimasi sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Nah, untuk estimasi titik, itu merupakan nilai tunggal statistik yang digunakan untuk mengestimasi suatu parameter populasi. Sementara nilai, estimasi interval merupakan nilai interval dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya parameter populasi. Lanjut kita ke hipotesis. Jadi menurut Lowlang tahun 2014, hipotesis merupakan pernyataan bahwa dugaan yang diberikan terhadap suatu hal itu bersifat benar. Ada hipotesis dan ada yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis atau pengujian hipotesis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan dari dua hipotesis yang sifatnya saling berlawanan atau antagonis. Nah, kedua hipotesis tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki sifat yang saling menegasikan hipotesis yang lainnya. Nah, hal ini membuat satu hipotesis selalu memiliki nilai yang benar dan hipotesis yang lain selalu memiliki nilai yang salah. Kedua hipotesis ini adalah hipotesis nol atau dengan lambang H0 dan hipotesis alternatif dengan lambang H1. Oke. Hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang akan diuji dan biasanya menunjukkan bahwa suatu parameter populasi memiliki nilai tertentu. Hipotesis ini seringkali dinyatakan sebagai tidak ada perbedaan. Sementara itu, hipotesis alternatif biasanya akan menunjukkan bahwa parameter populasi yang diteliti memiliki nilai yang berbeda dari pernyataan yang ada di dalam hipotesis nol. Nah, dasar dari dilakukannya pengujian hipotesis itu karena terdapat peluang atau kemungkinan untuk membuktikan bahwa hipotesis nol itu salah atau tidak terbukti. Untuk pengujian hipotesis itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, menyatakan hipotesis mengenai karakteristik populasi setelah dilakukan penelitian. Jadi kita harus, menyatakan, apa hipotesis nol kita terhadap penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita menetapkan kriteria pengambilan keputusan, terus lalu mengumpulkan data dan menghitung statistik sampel, dan terakhir mengambil keputusan. Keputusan ini bisa adalah apakah hipotesis nol kita itu benar atau salah. Jadi hasil akhirnya adalah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang terbukti benar. Ini ada contoh untuk uji hipotesis dan estimasi interval. Jadi di sini ada data dari BPS mengenai jumlah penduduk Pontianak yang menderita penyakit diare pada tahun 2021 dan 2022. Nomor satu menyebutkan bahwa hipotesis nol menyatakan bahwa jumlah rata-rata dari penderita diare di Pontianak pada tahun 2021 itu berjumlah 1.122 dan pada tahun 2022 adalah 2.266. Kita harus membuktikan apakah hipotesis ini benar atau salah. Yang kedua adalah kita harus menentukan estimasi interval dari rata-rata penderita diare di Pontianak pada tahun 2021 dan 2022. Untuk pengujian hipotesis dan estimasi interval itu bisa dilakukan secara manual dan ada alternatif lain yaitu menggunakan Studio R. Sebelum kita ke Studio R, ini ada
daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke Studio R. Jadi kita sudah ada di R Studio atau Studio. Jadi yang pertama kita harus menginstal packages-nya supaya bisa dibuka. Itu yang OpenXLSX karena kita menggunakan data dari Microsoft Excel dan Tidyverse. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita mencari datanya terlebih dahulu. Itu kita bisa mengetik dengan data sama dengan read.xlsx karena data yang saya gunakan dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian kurung, ketik 2, kemudian kita masukin path dari data yang kita punya. Di sini dia dibilang jumlah kasus IMS, DBD, diare, TB, dan malaria menurut kecamatan. Tapi yang digunakan untuk uji hipotesis kali ini adalah jumlah kasus diare saja. Setelah itu kita run dengan cara Control Enter. Nah, ini sudah terbaca. Kemudian kalau mau melihat datanya lagi, kita bisa view data. Taran. Nah, di sini bisa nampak ada data diare pada tahun 2021 dan diare pada tahun 2022. Ini ada jumlahnya untuk tiap kecamatan. Oke, jadi yang pertama kita akan mencari uji hipotesis dan estimasi interval untuk data diare pada tahun 2021. Itu kita bisa mencarinya dengan mengetik t.test, kemudian data, maaf, t.test, kurung, data, tanda dolar, kemudian kita harus memilih data apa yang mau kita pilih. Kita mau menguji yang diare. Jadi diare 2021, kemudian MU, kemudian kita masukin mean dari yang disebutkan di soal tadi, yaitu sama dengan 1122, kemudian koma, pair equals false, kemudian confident levelnya confident level itu sama dengan 0,95 atau 95%. 0,95. Kalau sudah, taran. Nah, di sini langsung keluar hasilnya, one sample t-test. Untuk datanya, seperti yang kita gunakan itu dari data ini, data. Dari sini kita juga bisa menemukan estimasi interval dari rata-rata yang kita cari, yaitu dari rentang bawah minus 101,7821 hingga rentang atasnya 3095,4964. Kemudian di sini kita menemukan rata-rata untuk tahun 2021 yaitu 1496,800,857. Jadi 1496 ini termasuk ke dalam rentang estimasi ini. Tetapi untuk hipotesisnya, karena dia nilainya 1496, sementara di hipotesis awal dinyatakan bahwa rata-ratanya ada 1122, maka ini tidak sesuai dengan hipotesis 0, sehingga yang benar adalah hipotesis alternatif. Kemudian kita bisa lanjut ke data diare tahun 2022. Kemudian kita run. Nah, ini juga sama seperti yang di atas. Ini langsung keluar hasilnya. One sample t-test, datanya data diare tahun 2022. Nah, di sini kita bisa menemukan
estimasi intervalnya yaitu dari -122,9621 itu merupakan batas bawahnya, hingga 4.654,9621 sebagai batas atasnya. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa rata-rata dari data diare tahun 2022 itu adalah 2.266, yang di mana ini sesuai dengan hipotesis awal kita tadi, yaitu rata-ratanya adalah 2.266. Sehingga ini menyatakan bahwa hipotesis awal atau hipotesis nol kita benar. Nah, jadi ini untuk pengujian hipotesis menggunakan RStudio dan estimasi interval menggunakan RStudio juga. Mungkin sekian dari saya, apabila ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih.